Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, ya bahwa ini dalam semuanya masih dalam tanda kutip ini Mas ya. Ini lembaga-lembaga di luar ya, tentu Polri ya. Ya sebut sajalah baik Komnas HAM, LPSK juga Kompolnas gitu ya. Ya, tidak bisa dihindari kesan seperti manggung. Naik kuda lah istilahnya ya, kasus ini ya. Balapan tiap hari menyampaikan update yang nggak jelas. Bahkan cuma karena bagi saya semangatnya kan baik, semangat juga untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Itu baik Komnas HAM, LPSK ya, juga Kompolnas itu kan saya kira punya semangat itu. Tapi sekali lagi menurut saya ya, sebagian dari komunikasi publik mereka ini offside juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang memperbincangkan mengenai kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J yang begitu banyak menyedot perhatian publik. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Arsul Sani, SHMSI. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI yang kebetulan juga anggota Komisi 3 DPR RI. Apa kabar Pak Arsul? Alhamdulillah sehat. Mungkin Mas Bambang Sadono juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya ini ingin mewawancarai Pak Arsul karena eh, di publik itu banyak kritik selama masyarakat mendiskusikan mengenai masalah pro kontra kasus kematian Brigadir J ini seolah-olah tidak terdengar suara dari parlemen, dari DPR khususnya Komisi 3. Walaupun mungkin itu tidak seluruhnya benar, tapi Ya, mungkin ada komen dari Pak Arsul. Silakan, Pak. saya kira kalau ada kritik seperti itu, apalagi setelah Menko Polhukam Profesor Mahfud MD juga menyampaikan hal itu, ya, eh, maka yang bisa saya tanggapi adalah kalau ada kritik seperti itu, ya tidak terlalu salah juga, ya. Kalau ada kritik seperti itu, tetapi memang ya perlu juga kami yang di DPR itu menjelaskan, ya. Nah, penjelasannya seperti ini, Mas Bambang Sadono, ya. Pertama, ini kan memang kasus yang tentu harus kita akui, seperti juga diakui oleh Menko Polhukam, ada sensitivitasnya. Karena korbannya adalah anggota Polri, dan juga yang dari awal diduga sebagai pelakunya juga adalah anggota Polri, terjadi juga di lingkungan Polri. Ya, jadi itu. Nah, jadi tentu memang kami kemudian tidak bisa langsung begitu saja berkomentar. Yang kami lakukan kemudian adalah kami berkomunikasi ya dengan Pak Kapolri dan jajaran pimpinan Polri ya. Nah, tentu dalam komunikasi itu kami pertanyakan kepada pimpinan Polri ya bagaimana kasus ini akan diselesaikan. Nah, Pak Kapolri ya dan juga pimpinan Polri yang
lain menyampaikan kepada kami bahwa itu akan kita selesaikan, itu akan menjadi apa? Ini istilah saya sendiri, pembuktian, ya, pembuktian bahwa konsep presisi, konsep reformasi, baik reformasi kelembagaan, reformasi kultural dan perilaku di Polri itu dijalankan. Nah, karena dalam komunikasi itu kami terima komitmen seperti itu, maka lebih baik ya kami tidak terlalu banyak berkomentar. Apalagi kemudian itu mulai dilaksanakan dengan oleh Kapolri dan pimpinan Polri itu misalnya dengan menunjukkan sikap kerja bersama, kerjasama, kooperatif dengan lembaga pengawas yang lainnya. Contoh misalnya Komnas HAM, ya. Kemudian juga terbuka terhadap LPSK dan kemudian juga dengan Kompolnas, meskipun sekretaris Kompolnas itu Pak Benny Mamoto itu kemudian juga pada awalnya terlalu cepat, ya, terlalu cepat mempercayai begitu saja apa yang disampaikan oleh katakanlah para anggota Polri yang terlibat, ya. Jadi sebetulnya penjelasan itu. Nah, terlebih lagi Mas Bambang Sodono, saat ini posisinya memang DPR lagi reses. Jadi kan tidak bisa kemudian kita mengundang, memanggil, ya, misalnya rapat dengar pendapat atau apa itu tidak, ya. Nah, sebetulnya ya itu alasannya. Tetapi kalau satu dua kali, saya kira beberapa di antara anggota Komisi 3 termasuk saya tetap berkomentar lah. Itu. Ya, karena begini, kita ini kalau berkomentar biasanya cenderung offside. Ya. Dan itu kita lihat juga ini tanpa mengurangi rasa hormat saya lah, Pak Menko Polhukam, gitu ya. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Menurut saya nggak pas juga kalau di luar Bares Krim Polri, penegak hukum itu kemudian mengumumkan ada tersangka ketiga. Ketika penegak hukumnya belum menyampaikan itu kepada publik. Itu. Nah, kita menghindari hal-hal yang seperti itulah, yang offside itu. Hidup lagi, pakai semua ada di level. Hidup lagi, pakai hidup lagi, pakai level. Ya, baik Pak Arsul. Kebetulan Bapak tadi menyebut bahwa beberapa lembaga memang aktif ya, mengikuti menjalankan fungsinya, baik mulai Kompolnas, kemudian Komnas HAM, kemudian LPSK, dan kebetulan ini semua mitra kerja Komisi 3. Komisi 3. Ya. Nah, yang jadi soal adalah justru mereka ini yang menjadi menjadi sasaran kritik publik karena tidak memperjelas, menurut publik tidak memperjelas persoalan, tapi malah putar-putar, tapi kesimpulannya sebenarnya ya hanya mengikuti Polri gitu. Bagaimana pendapat Pak Arsul? Jadi memang tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa ini semuanya masih dalam tanda kutip ini Mas, ya. Ini lembaga-lembaga di luar, ya, tentu Polri, ya sebut sajalah baik Komnas HAM, LPSK, juga Kompolnas, gitu ya, tidak bisa dihindari kesan seperti manggung, naik kuda lah istilahnya, ya, kasus ini, ya, balapan tiap hari menyampaikan update yang nggak jelas. Bahkan cuma karena bagi saya semangatnya kan baik, semangat juga untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Itu baik Komnas HAM, LPSK, ya, juga Kompolnas itu kan saya kira punya semangat itu. Tetapi sekali lagi, menurut saya, ya, sebagian dari komunikasi publik mereka ini offside juga. Ya mau kasih tahu misalnya, ya, teman-teman Komnas HAM, tentu sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya juga kepada mereka.
mandat Komnas HAM itu kan memang untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran HAM. Tapi kalau kita ikuti mulai dari Ketua Komnas sampai juga Komisioner Komnas, itu sudah sulit dibedakan antara Komnas HAM dengan penyidik Bareskrim Polri komunikasi publik. Bicara tentang detail dari waktu ke waktu dan segala macam. Dan sampai setelah pengumuman tadi malam pun kalau saya ikuti hari ini itu masih sama. Padahal sebetulnya ya mandat Komnas HAM itu kan untuk menyimpulkan bahwa dalam peristiwa itu ada nggak sih pelanggaran hak asasi manusia ya. Kalau kemudian Kapolrinya sebagai pimpinan dari lembaga penegak hukum, sebagai yang paling tinggi, yang paling depan dari jajaran penegak hukum sudah mengatakan, ya, yang terjadi itu bukan ada tembak menembak, tapi ada penembakan yang kemudian, ya, yang kemudian menimbulkan hilangnya nyawa. Kemudian yang dikenakan dalam sangkaan baik terhadap Brigadir RE, ya, RR, itu pasal-pasal pembunuhan, karena pasal-pasal 38 bahkan 340 pembunuhan berencana, itu kan sebetulnya bagi Komnas HAM sudah bisa menyimpulkan. Ya, paling tidak kesimpulan sementara, gitu loh. Tapi kalau dia kemudian masih pingin ini, pingin menguji balistik, ya, hasil ini balistik, buat saya mau ngapain juga Komnas HAM dengan detail seperti itu. Ini tidak terjelaskan. Barangkali nanti setelah ini di posting wawancara kita, Komnas HAM akan menjelaskannya atau Mas Bambang Sadono perlu juga mewawancarai mereka. Untuk apa lagi gitu loh. Itu. Ya, menarik ini apa yang disampaikan Pak Arsul ini. Artinya ada semacam disfungsi atau fungsi-fungsi yang tidak tepat yang dilakukan oleh banyak lembaga, justru itu lembaga tinggi dan andalan gitu ya yang diandalkan oleh negara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Polri sendiri. Untuk menyelesaikan kasus ini sampai Kapolri membentuk tim khusus, ya, jenderal-jenderal dikumpulkan jadi satu. Nah, pertanyaan saya, kalau ada tim khusus berarti tim rutinnya itu tidak bisa jalan. Apakah ini tidak memerlukan evaluasi? Apa betul lembaga begitu besar itu tidak punya kemampuan kalau tidak ada tim khusus, Pak Arsul? Ya itu tadi. Ini saya kasih pendapat berdasarkan prinsip husnudon ini, ya, prasangka baik, ya. Karena kalau biasanya teman-teman masyarakat sipil itu mulainya dari sudut suudon, prasangka buruk, gitu ya. Nah, saya mau dari prasangka baik lah. Artinya karena ini yang pertama itu tadi kasus ini khas, tadi khasnya kan sudah saya terangkan. Yang berikutnya kemudian melibatkan perwira tinggi Polri. Ya, ini kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa yang dilakukan atau melibatkan ya perwira tinggi kepolisian. Ya, nah dan di dalam kasus itu memang ada dua sisi etik dan juga sisi hukum pidana. Gitu ya. Nah, jadi buat saya itu pembentukan tim khusus itu di samping memang tidak ada yang dilanggar ya, tetapi itu hanya untuk memastikan saja bahwa proses etik dan proses penegakan hukumnya itu akan berjalan. Jadi itu saya melihatnya sebagai ikhtiar dari pimpinan Polri untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri ini serius. Oleh karena itu sampai harus dibentuk tim khusus segala macam. Tidak ditangani secara ordinary, tapi extraordinary. Ya. Karena dulu kan ada juga peristiwa pembunuhan yang melibatkan perwira Polri kan. Ingat barangkali kasusnya
Nazarudin yang diimplikasikan pada Pak Antasari Ashar itu kan melibatkan juga Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu Kombes Wiliardi siapalah itu ya, itu loh. Tapi kan tidak sampai kemudian di bentuk tim khusus barangkali karena masih kombes gitu. Kalau ini sudah jenderal, dan jenderalnya itu adalah kepala dari satuan kerja yang harusnya menegakkan etik ya para anggota Polri serta memastikan tentu tidak hanya etik bahwa para anggota Polri itu di dalam melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu berjalan di koridor atau rel hukum yang benar. Jadi itu barangkali ya. Pak Arsil, apa mungkin pertanyaannya yang perlu dirubah? Artinya Iya, bahwa struktur atau sistem yang ada sekarang itu perlu di empowering gitulah kira-kira diperkuat supaya iya, tidak selalu membutuhkan tim ad hoc. Jadi kalau ada ya, masalah tim ad hoc gitu. Gimana ya. menurut Pak Arsil? Saya kira ide Mas Bambang Sardono itu hal yang menarik. Saya sendiri sudah lama itu suka terus terang punya question marks yang besar atau yang jelas. Kompolnas itu apa? Seperti ya, ada tidak menggenapkan, tidak ada juga tidak mengganjilkan. Gitu, ya. Jadi menurut hemat saya, memang dari kasus ini ya ada hikmah yang harus diambil. Hikmahnya seperti apa? Hikmahnya yang paling tidak penataan kembali kelembagaan yang terkait dengan pengawasan Polri. Ya, saya mau sampaikan lah, kalau kemudian sebuah dugaan tindak pidana, ya, atau pelanggaran etik itu melibatkan perwira tinggi Polri, nanti di tinggi itu apakah dimulai dari Brigjen atau dari Irjen atau apa, ya itu kewenangannya diberikan saja kepada Kompolnas. Ya, tentu kemudian Kompolnas bersama-sama dengan pengawasan internal. Karena Kompolnas itu kan sebetulnya dalam perspektif pengawasan, pengawas eksternal itu. Ya kan? Nah, bersama dengan pengawas internal tidak perlu lagi kemudian membentuk IRSUS, inspektur khusus dan lain sebagainya. Ya, bersama dengan Propam, dengan Irwasum itu boleh. Tapi itu dilembagakan seperti itu agar Kompolnasnya juga berwibawa. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang gitu loh. Kompolnas ini ada tidak menggenapkan, tidak ada tidak mengganjilkan, maka kami di Komisi 3 tidak juga menempatkan Kompolnas sebagai mitra kerja Pak Bambang Sadun. Itu loh, karena kewenangannya melakukan pengawasan juga tidak begitu clear, ya, tidak begitu clear. Itu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya. Nah, juga pertanyaan publik yang lain itu di Polri itu juga ada lembaga-lembaga ya mungkin ad hoc atau apa yang justru dikabarkan mempunyai kewenangan lintas Ya, lintas grup yang sangat berpengaruh yang namanya Satgasus. iya, Nah, itu gimana kalau menurut Pak Arsul? saya sepakat. Gini, kalau kalau itu menyangkut penanganan terhadap tindak pidana, ya, dugaan tindak pidana, ya, maka nggak perlu ada satgasus. Ya.
karena yang namanya Bareskrim itu dengan seluruh organisasinya sampai bawah reserse, itu kan sebetulnya merupakan salah satu core core dari institution within Polri. Artinya itu adalah bagian dari institusi utama dalam Polri, gitu ya. Untuk apalagi kemudian dibuat sebuah satgasus yang itu dipimpin oleh pejabat yang bukan dari jajaran Bareskrim. Jadi kalaupun mau dibuat katakanlah satgasus dan itu kaitannya dengan penegakan hukum, ya, maka hemat saya yaitu dalam wadah internal Bareskrim Polri saja, dan pejabat-pejabatnya pun adalah dari jajaran Bareskrim Polri. Tetapi Pak Bambang Sadono, kalau satgasus itu bukan untuk penegakan hukum, ya, tapi dalam rangka misalnya melakukan tugas-tugas lain yang secara khusus dibebankan oleh presiden atau pemerintah, barangkali perlu satgasus itu. Contoh misalnya melakukan percepatan vaksinasi massal, itu perlu, gitu loh, satuan tugas khusus. Tapi ini kan justru nggak ada kan satgasusnya kan di Polri. Nah, itu ya. Yang lain, misalnya mendukung katakanlah Kementerian Perdagangan, Bulog dan apa-apa di bawah katakanlah koordinasi Menteri Perekonomian untuk melakukan stabilisasi harga, sehingga tidak ada lagi kemudian ya pedagang, pebisnis ya yang melakukan penimbunan stok atas bahan-bahan pokok, ya. Tetapi begitu ada pidananya, ya maka diserahkanlah kepada Bareskrim, itu loh. Jadi ini semacam backup lah. Itu kan bersifat namanya saja khusus, jadi kan jangka waktunya juga lebih jelas, itu loh. Ya. Mungkin bahkan perlu satgasus kayak itu ya, karena ini perlu juga lintas itu kalau untuk nangani mudik lebaran gitu loh itu. Itu ya. Ya, baik. Itu. Ya. Pak Arsul, juga ada pertanyaan yang menarik dari masyarakat ini, dari kasus ini. Ada sisi lain, ketika ada pejabat Jenderal Bintang 2, ajudannya 8. Ya. Nah, apakah ini memang seluruh itu berlaku untuk seluruh jajaran Polri atau khusus? Ya. Kalau untuk seluruhnya, apakah ini wajar? Apakah kesannya apakah tidak terlalu berlebihan menurut Pak Arsul? Ya. Pertanyaannya Mas Bambang Sadono ini nanti saya teruskan kepada Pak Kapolri kalau rapat kerja pengawasan. Gitu ya. Karena apa? Karena saya mau bandingkan dari sisi protokoler lah, ya. Saya kira pejabat negara seperti saya, pimpinan DPR, saya pimpinan MPR saja, kami hanya punya 2 ajudan, ya. Kemudian itu merangkap sebagai pengawal, ya. Karena pengawal yang lainnya itu untuk di rumah dinas, pengawal itu, ya. Hanya punya 2 ajudan saja, gitu. Padahal dari sisi protokoler kan kita lebih tinggi sebetulnya kan, ya. Nah, tapi saya sekali lagi ini juga harus saya tanyakan, apakah kemudian katakanlah ya pada jabatan-jabatan yang lain juga seperti itu, atau itu hanya Kadif Propam saja? Ini saya belum tahu. Itu. Ya. Justru dengan kasus ini kan kemudian bisa dipakai untuk mengecek institusi Polri ini. Ya. Nah, Pak Arsul, sekarang yang menarik adalah kasus Brigadir J ini, kasus utamanya lah ya, nyaris terbuka lah. Ya. Tetapi kan itu rentetannya banyak sekali yang mengenai
obstruction of justice itu kan Ya, luas sekali. ya, Nah, bagaimana Pak Arsul juga teman-teman Komisi 3, teman-teman DPR mengawal ini agar memang semua benar-benar tuntas gitu ya dengan ya, begitu banyak masalah itu, Pak Arsul. ya. Tentu nanti kami harus mendengarkan presentasi Kapolri ya terkait bagaimana kasus posisi ini dan bagaimana proses-proses terhadap yang diduga terlibat itu dilakukan. Kami memang membedakan proses itu menjadi dua bagian besar. Ya. Yang pertama itu proses etik. Ini melibatkan para anggota Polri yang diduga ya tidak melakukan katakanlah pekerjaannya, tugasnya secara profesional dalam arti tidak memenuhi standar profesi yang harusnya mereka ikuti dan terapkan, tapi tidak terlibat dalam tindak pidana itu sendiri ya. Dengan yang kedua itu tadi yang terlibat secara etik maupun secara hukum pidana. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. Tetapi yang jelas dua kelompok besar ini semua harus diproses. Ya. Hanya yang etik itu tentu hukumannya adalah seperti yang ditentukan ya, mulai dari katakanlah teguran sampai juga demosi sampai bahkan pemecatan kan seperti itu. Nah, kalau yang satu lagi proses etiknya jalan dengan ancaman hukuman seperti itu, tetapi tentu ditambah dengan hukuman pemidanaan ya. Nah, ini yang kami nanti harus tanyakan lebih dulu ya, tetapi saya kira semangatnya sama antara publik dengan kami juga yang ada di DPR bahwa ini harus dituntaskan. Tidak boleh kemudian ada pihak yang baik secara etik apalagi secara hukum pidana ya, ada bukti-buktinya yang cukup ya, kemudian tidak diproses hukum ya. Yang saat ini sementara Mas Bambang Sadono saya melihat ya sebetulnya tidak ada, karena kan yang paling topnya saja sudah dinyatakan sebagai tersangka ya. Tetapi kan kemudian pertanyaannya, apakah kemudian yang terutama yang terkait dengan etik itu hanya sebatas berapa itu yang sudah diumumkan oleh Kapolri 31 atau berapa gitu loh. Nah, apakah sudah sebatas itu? Saya juga tidak mau mendahului atau offside menyimpulkan wah itu harusnya lebih dari itu. Kita belum tahu kok, belum kita tanya. Iya, iya. Baik, Pak Arsul, terakhir pertanyaan saya. Ya, Ini kasus yang sangat serius dan sangat mempengaruhi orang mengatakan citra atau marwah ya. Polri. Ini kan beberapa kali terjadi. Artinya berbeda-beda kasusnya, tapi kalau melibatkan pelanggaran hukum, pelanggaran pidana oleh seorang jenderal, itu kan Ya. seluruh tubuh Polri ikut merasakan dampaknya. Ikut terguncang lah, ikut meriang lah. Ya, nah terus bagi teman-teman di DPR terutama Komisi 3, apa yang kemudian terpikirkan sebagai pelajaran ini supaya tidak terulang lah di masa depan itu. Artinya Polri kerja susah-susah, yang di bawah juga demikian rupa berjuang, tapi tiba-tiba puncaknya ada masalah sehingga seluruh wajah Polri ini jadi terganggu. Ya, saya pertama yang kalau dalam sudut pandang saya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, ya, penataan kembali kelembagaan pengawasannya, ya, dan kemudian yang kedua, ya, karena presisi itu kan ada unsur prediktif dan ada unsur transparansi berkeadilan, kan begitu. Nah, yang kita belum lihat ya, kemudian Pak Kapolri dan pimpinan Polri ini lebih aktif gitu ya
untuk melakukan pengawasan. Ya, bukan belum melakukan sama sekali, tapi belum lebih aktif. Ini contohnya apa sih, Mas? Saya membayangkan sekali-kali Pak Kapolri sidak lah, gitu ya. Sidak kemana? Ke rutan kepolisian, ya, kemudian bicara dengan katakanlah para tahanan, ya, dan itu dilakukan dari hati ke hati, gitu ya, untuk mengetahui. Dan itu tentu bukan kalaupun tidak perlu Pak Kapolri, nggak apa-apa, tetapi para pejabat ini pengawas, ya. Jadi itu dilakukan. Jadi sifatnya aktif pengawasan itu, karena kalau dengan sifat aktif, hemat saya, sisi pencegahannya akan lebih dikedepankan. Ya. Berbeda dengan kalau pasif, artinya baru bergerak kalau ada pelanggaran, ada pemeriksaan. Ya. Tentu memang dengan pasif itu juga memberikan juga pelajaran, ya. Ya, mungkin sampai tahap tertentu efek jera juga. Tapi kan biasanya efek jera itu ada waktunya. Kalau kemudian lama kelihatan nggak ada katakanlah penindakan atau apa yang yang wah atau yang apa, kan kemudian dianggap wah ini kayaknya pengawasannya dalam tanda kutip itu kan lagi longgar ini. Maka ya bolehlah melakukan kenakalan-kenakalan kembali. Saya berharap terus terang ke depan misalnya Pak Kadif Propannya atau Pak Irwasum sekali-kali itu mewawancarai lah tahanan atau bahkan yang sudah jadi terpidana, ya, secara random, Mas, ya, ditanya apa yang kamu alami ketika proses di kepolisian, kan siapa dan segala macam, ya. Itu saya kira kalau itu dilakukan, maka itu akan menjadi pengawasan yang lebih menggigit juga, ya. Mungkin kan pertanyaannya nanti kalau fitnah seperti apa atau bagaimana? Nggak seperti itu. Jadi saya ingin cerita ini kebetulan karena istri saya ini komisioner komisi yudisial, kan, pengawasnya hakim. Jadi kalau misalnya ada seorang hakim gitu ya, dia sudah dilaporkan lebih dari atau diomongin atau apa ditemukan indikasi lebih misalnya dari 5, ya, maka sebetulnya kita sudah punya gambaran itu. Karena pelapornya itu adalah orang yang berbeda-beda, yang tidak saling berhubungan satu sama lain, tapi pernah berurusan dengan hakim ini. Nah, yang begini-begini ini kalau bisa dilakukan lebih bagus. Ultimate goal-nya itu apa? Nah, sekarang sebetulnya belum dimulai. Ultimate goal-nya itu membuat profiling Polri itu. Ya. Sekarang sudah dimulai. Belum lama ini ada Hugeng Award. Kebetulan juga diminta jadi influencer di itu. Nah, waktu itu saya sampaikan juga agar ini barangkali diperluas juga dan juga diadakan secara terus-menerus. Ya. Paling tidak bisa juga untuk menunjukkan kepada masyarakat juga polisi yang baik itu banyak. Itulah. Nah, jadi itu sudah dilakukan. Tetapi menurut saya pengawasan melekat dalam bentuk sidak-sidak yang extraordinary itu saya kira perlu itu dilakukan ke depan. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi 3 DPR RI. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberi pencerahan, memberi motivasi dan inspirasi kepada jajaran Polri. Momentum sekarang ini menjadi momentum jadi untuk menata kembali sistem kelembagaan dan termasuk semangat kinerja tadi yang harus sidak, harus wawancara langsung mengenai pelayanan yang diberikan oleh Polri. Saya kira luar biasa Pak. Mudah-mudahan ke depan benar-benar memberi semangat kita semua, terutama kepada jajaran Polri untuk menuju Polri yang lebih baik dan diandalkan di negeri tercinta ini.
Saya kira Pak Arsul Sani, Terima terima kasih kasih, sudah Mas meluangkan Bambang. waktu. Matur Ye, nuwun. ye, Sehat ya. terus. Nggih. Ye. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.